Malang Raya. Daerahnya dikelilingi oleh banyak sekali gunung purba yang pernah disakralkan oleh masyarakat Hindu-Buddha pada masanya. Terdiri atas 3 bagian wilayah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Segudang peninggalan arkeologis seperti candi dan ragam ornamennya, arca dengan gaya busananya, patirtan, dan juga lain-lain banyak sekali dijumpai di kota yang pernah dikuasai oleh berbagai kerajaan Hindu-Buddha ini. Nah, kira-kira kerajaan apa sih yang pernah menguasai wilayah Kota Malang ini? Jadi kerajaan yang pertama kali berkuasa adalah Kerajaan Kepanjen pada abad ke-8 Masehi. Kemudian Kerajaan Medang yang dibawa oleh Pusindok pada abad ke-10. Dilanjutkan oleh Kerajaan Kadiri dan juga Singhasari yang berpusat di Malang sendiri. Dan yang terakhir adalah Majapahit pada abad ke-14. Candi Badut ini memiliki langgam Jawa Tengahan, dibuktikan dengan bentuknya yang gemuk. Nah, candi yang diberitakan di Prasasti Dinoyo ini memiliki beberapa peninggalan kebudayaan seperti arca Durga Mahisa Suramardini, ragam hias kertas tempel, dan ragam hias kombinasi. Oke, yang pertama arca Durga Mahisa Suramardini. Siapa sih Durga? Ya, benar. Kita mulai dari bagian tubuh atas yang terdapat apa yang disebut dengan hara. Apa yang disebut dengan hara yaitu kalung, baik kalung tunggal ataupun kalung bersusun. Kalung bersusun sampai dengan 3 susun, mulai dari kalung yang pres leher, kemudian kalung yang di bawahnya yang agak menggelantung sampai dengan kalung besar. Pada bagian lengan terdapat kayura atau kelat bahu dan juga kankana atau gelang yang biasanya terbuat dari emas dan juga manik-manik bulat. Begitu juga pada bagian pinggang ada yang dinamakan dengan kayabat atau semacam ikat pinggang. Ada uncal vastra. Ini adalah semacam sampur. Sampur tidak hanya diikatkan di pinggang, kemudian sisanya dijuntaikan ke bawah, di kanan dan di kiri, tapi juga terlihat adanya sampur yang dibuat menyilang paha, bahkan sampai dengan 3 susun. Nah, pertemuan antara sejumlah sampur itu digambarkan dalam bentuk ikatan yang seperti pita dan kanci dama. Pada penutup bagian tubuh bawah ini ada yang dinamakan dengan cita atau kain yang kerap disebut dengan kemben kalau masa sekarang. Penghiasnya adalah urudama. Gelang semacam ini tidak hanya dikenakan pada pergelangan tangan, tapi juga dikenakan pada pergelangan kaki yang disebut dengan pinggel. Selanjutnya adalah motif kertas tempel. Motif ini dapat kita jumpai pada dinding luar Candi Badut. Pola yang menyusunnya dapat kita amati adalah terdiri atas tumbuhan dan juga bunganya. Disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah pola yang sangat indah. Pada susunan batu yang terdapat pada luar candi, kita dapat menjumpai ragam hias dengan motif kombinasi, yakni campuran antara geometris dan juga bunga, disusun dengan berulang-ulang sehingga membentuk sebuah pola. Setelah Candi Badut, kita bergeser ke Kota Batu, tepatnya di Candi Songgoriti. Nah, candi peninggalan Pusindok dari Kerajaan Medang Kamulan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Candi ini juga berfungsi sebagai petirta, dibuktikan dengan adanya sumber air dan beberapa pancuran air di sekitar candi. Nah, yang akan kita bahas dari candi ini adalah arca Durga Mahisa Suramardini serta pelimpin candinya. Di Candi Songgoriti ada juga arca Mahisa Suramardini. Terlihat menggunakan atribut seperti kundala atau anting-anting. Pada bagian leher memakai hara atau kalung yang berjumlah 2 buah. Di antara dada dan perut
ini ada yang disebut dengan Stana Sutra. Tali perut atau yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan kendit. Pada bagian lengan nampak menggunakan Keyura dan Supurima, yakni kelat bahu yang jumlahnya ada 2. Di bawahnya lagi juga masih menggunakan gelang siku atau kataka. Nampak juga menggunakan kankana yang berbentuk bulat-bulatan atau sekarang disebut dengan gelang. Pada bagian pinggang dihiasi oleh kayabat dan ganjidama, diikuti oleh cita atau kain kemben panjang dengan penghiasnya yang menutupi bagian belakang sehingga menjuntai ke samping dan disebut dengan urudama. Nampak bagian kaki juga dihiasi oleh nupura atau gelang kaki. Nah, selain itu, pada bagian pelipit ada motif pilin tagar. Hiasan pada pelipit ini berfungsi sebagai pemisah antara panel satu dengan yang lainnya. Hiasannya terdiri atas motif tumbuhan atau sulur-sulur. Nah, tentunya kalian bisa menjadikan hiasan di arca dan pelipit ini sebagai inspirasi dalam merancang busana. Kayak di bagian pelipit ini nih, bisa kalian gunakan untuk variasi batik. Sekarang kita beralih ke masa Kerajaan Singhasari, dimulai dari Candi Jago. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan sumber inspirasi dalam merancang busana dari candi ini? Di Candi Jago ini sebenarnya ada banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kalian gali. Salah satu contohnya nih ada arca Amogapasa yang merupakan arca perwujudan dari Wisnuwardana atau Ronggowuni. Tokoh laki-laki pada arca ini memiliki aksesoris yang hampir sama dengan perempuan di Candi Badut dan Songgoriti. Mulai dari atas nih, ada yang disebut dengan siras cakra atau cahaya kedewaan. Nampak pada lehernya ada hara yang berjumlah 2 yang terbuat dari logam atau manik-manik. Dibahatkan juga tampak mengenakan kundala atau anting-anting. Pada badannya ada Stana Sutra atau gelang badan dan juga memiliki Yajnaopavita atau Uvavita, yakni tali kasta yang mencerminkan si pemakainya ini mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Aksesoris juga dikenakan pada sekitar pergelangan tangan, yaitu mengenakan apa yang disebut dengan kankana atau sekarang disebut dengan gelang. Pada ruas tangan bagian atas dikenakan apa yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kelat bahu atau dalam istilah lama disebut dengan Keyura. Nah, selain kankana dan Keyura, ada juga gelang yang ditempatkan di siku, yaitu yang disebut dengan gelang siku. Pada bagian pinggangnya ada yang disebut dengan udarabad, kayabad, dan kanjidama yang disusun untuk menghiasi bagian pinggang. Selain itu, digambarkan nampak mengenakan kain kemben atau cita serta hiasan urudama di bagian samping, belakang, dan depan. Satu hal lagi terkait dengan aksesoris pada busana bagian bawah, yaitu adanya uncal, sepasang uncal yang dikenakan untuk melengkapi busana bagian bawah. Pada umumnya kain panjang bawahan ditangkupkan dengan bagian belahan di tengah yang dilengkapi dengan apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut dengan wiru. Di sampingnya ada padma atau teratai merah yang keluar dari bonggol. Ini adalah salah satu ciri kesenian dari Singhasari. Nah, selain itu ada juga motif tumpal. Motif ini banyak dijumpai di samping-samping tangga candi. Biasanya terbuat dari segitiga yang terbalik. Di Candi Jago dapat dilihat bahwa motif yang menghiasi adalah tumbuh-tumbuhan atau sulur-sulur. Ini dapat dijadikan inspirasi untuk membuat hiasan batik. Pada pelipit bagian tengah
juga dapat ditemukan hiasan yang memanjang mengelilingi bagian tengah candi. Fungsinya nih sebagai hiasan pemisah relief pada panel. Motifnya adalah tumbuhan atau sulur-sulur. Dapat dijadikan juga inspirasi untuk membuat tepian dari batik. Next, kita beralih ke Candi Kidal. Nah, banyak sekali ragam hias yang ada dari Candi Kidal ini. Contohnya seperti medalion, ada juga sulur-sulur yang terinspirasi dari tumbuhan. Candi dengan beragam hiasan ornamen selanjutnya masih berasal dari Singosari, yaitu Candi Kidal. Kita bisa menjumpai motif sulur-sulur yang jarang ditemukan di candi lainnya. Posisinya berada pada bagian keempat sisi atap candi. Selain itu ada medalion yang juga ditemukan dalam Candi Kidal. Ragam hias medalion juga bisa ditemukan di candi lainnya seperti Candi Penataran di Blitar. Nah, yang membedakan nih, medalion di candi ini terdiri atas kombinasi motif tumbuhan dan bunga teratai dan juga geometris atau ilmu ukur. Keberadaannya bisa dijadikan hiasan pada rancangan busana. Yang terakhir adalah Candi Singosari. Hal yang unik dari candi ini jika kalian cermati, hiasan dari ornamen candi ini begitu indah. Namun sayangnya, candi ini belum selesai dalam pengerjaannya. Selain itu, arca Prajna Paramita yang terkenal arca paling indah di Nusantara juga ditemukan di Candi Singosari ini. Hal tersebut membuktikan bahwasanya masa kerajaan Singasari merupakan puncak dari kebudayaan pematungan di Nusantara. Di sini kita juga akan menemukan arca Agastya di relung sebelah selatan lengkap dengan busana dan juga atributnya. Mau tahu bagaimana? Yuk kita simak. Pada Candi Singosari terdapat sebuah arca di relung sebelah selatan, yakni arca Agastya. Dengan perawakan yang tidak ramping atau buncit, sering disebut dengan lambodara. Mulai dari kepalanya digambarkan memakai mahkota. Pada bagian kepala, paling tidak aksesoris yang hadir itu dalam bentuk mahkota atau mahkota dalam bentuk tatanan rambut, sehingga muncul sebutan jata mahkota. Pada bagian telinganya memakai kundala sehingga tampak memanjang telinganya. Pada telinga juga dikenakan kundala atau anting-anting, baik dalam jumlah sebuah anting-anting atau anting-anting renteng yang terdiri atas beberapa anting-anting pada ujung telinga, sehingga seringkali tergambar pada sejumlah relief candi wanita-wanita atau laki-laki juga dengan tindian yang memanjang dan kemudian melebar karena beban anting-anting yang cukup berat. Memakai kayura yang berbentuk bulatan kecil. Digambarkan juga memakai yatsnopavita atau tali kasta. Pada tubuh juga dikenakan aksesoris yang berupa upawita, yaitu tali kasta yang diselempangkan dari pundak sebelah kiri, kemudian menyilang dada dan selanjutnya menuju ke bawah, menyilang punggung dan ketemu lagi di pundak bagian kiri. Ragam budaya Nusantara memiliki banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita gali untuk mengembangkan potensi. Salah satunya bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya seperti ini kan? Nah, maka teruslah cari inspirasimu melalui sejarah bangsa Indonesia. Saya Tivana Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.